Karena tujuan utama kita adalah Anda semakin serupa dengan Kristus. Itu tujuan terbesar. 85% orang yang terlibat dalam tindakan kriminal itu tidak punya tujuan hidup. Kalau Anda tidak punya tujuan hidup, ya mungkin bisa berakhir ke sana. Saya tidak minta kalian berpikir positif. Positive thinking itu bisa salah, tapi berpikir benar. Bagi saya, orang yang berpikir suram tentang masa depannya adalah orang yang tidak berani atau tidak percaya kepada Tuhan sepenuhnya dan tidak percaya pada firman-Nya. Sering-sering Anda berkata tidak kepada diri Anda. Kenapa? Karena diri kita cenderung apa? Positif atau negatif? Negatif. Oke, komitmen artinya begini, ketika kamu bekerja, kamu terserap di dalamnya. Paham ya? Jadi dengan kerjasama, Anda itu menghemat tenaga 71% daripada biasanya. Ya, Anda bisa tahu apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling membangun, saling mendorong, betul tidak? Di dalam kasih, saling memotivasi. Lalu kemudian, yang kedua, itu prinsip pertama adalah visi. Prinsip yang kedua adalah miliki sikap yang benar. Sedikit tadi sudah saya jelaskan. Sikap adalah cara kamu memandang, cara menilai, atau cara kamu merasakan sesuatu hal yang menghasilkan sebuah tindakan. Sudah saya jelaskan tadi. Sikap yang benar adalah optimis, positif, realis, dan mulia. Seperti yang firman Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, yuk kita baca, yuk, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan masa depanmu yang baik, yang benar, yang patut dipuji, sedap didengar. Bayangkan dirimu kamu berdiri sebagai pemenang menerima medali, itu kan patut dipuji, betul tidak? Sedap, betul tidak? Jangan kau bayangkan nanti gua kalah, ya kan? Kalau orang bilang, ya kamu yakin bahwa kamu kalah, itu sudah 50% kalah. Tinggal 50% kenyataannya. Paham ya? Tidak ada orang yang punya motivasi kalah, kemudian dia menang, itu tidak ada. Semua petanding, semua petarung, itu semua punya motivasi untuk menang. Lanjut. Ya kan? Sikap itu menentukan apa yang kamu terima. Masih ingat kisah 12 pengintai? Ya. 12 pengintai, mereka melihat kota Yeriko. Lalu 12 orang ini pulang dengan membawa berita yang berbeda. 10 orang bilang begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa ini karena mereka lebih kuat dibanding kita. Kita tidak dapat maju. Perhatikan kata tidaknya, ada di tengah pernyataan. Kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita seperti belalang dan mereka seperti raksasa, itu tidak mungkin. Tidak ada manusia yang ukurannya kita ini belalang terus kemudian mereka raksasa, itu tidak mungkin. Itu terlalu hiperbola. Jadi ceritanya itu dibumbu-bumbui. Ketakutan mereka tuh, kekhawatiran mereka tuh dibumbu-bumbui. Jadi supaya semua orang Israel, sudahlah enggak usah perang daripada nanti gua mati. Betul ya? Kita ini seperti belalang, mereka seperti raksasa, itu enggak ada. Tapi dihiperbolakan. Ya kan? Tetapi kemudian Kaleb dan Yosua berkata apa? Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Perhatikan baik-baik. Sering-sering Anda berkata tidak kepada diri Anda. Kenapa? Karena diri kita cenderung apa? Positif atau negatif? Negatif. Lu nggak mampu? Katakan tidak Alex, kamu bisa. Gitu kan? Wah lawannya misalnya lawannya tadi kuliah apa mahasiswa gitu kan. Nanti kita disikut saja geblak gitu kan. Pikirkan, tidak bisa, tidak, aku mampu, tidak, aku berani menghadapinya. Come on. Tidak ada orang yang tidak pernah takut di muka bumi ini. Keberanian adalah orang itu menghadapi ketakutan. Kalau orang yang tidak takut dan dia maju tanpa takut, itu bukan keberanian, biasa. Ngerti ya? Coba kalau anak kecil gitu kan, jalan ke kuburan sendiri. Aku tak jalan ke kuburan sendiri ya sambil takut-takut, tapi dia berusaha. Orang tuanya gimana? Tepuk tangan. Kamu berani ya, betul nggak? Tapi kalau pembantu Anda jalan ke kuburan sendirian gitu kan, kemudian dia balik dari kuburan, apakah orang tua kalian tepuk tangan? Berani ya? Enggak kan? Karena keberanian adalah ketika orang itu menghadapi ketakutannya sendiri. Kalau kamu menjadi pemberani, ya hadapilah ketakutanmu, ya. Nah, perhatikan, pesimisme itu tidak menghasilkan apapun. Kekhawatiran tidak menghasilkan apapun. Yesus berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya, ya, dapat menambah sehasta jalan pada hidupnya? Kekhawatiran nggak pernah menambahkan apapun.
Yesus ngomong sendiri loh. Ya, pesimisme itu nggak menambahkan apapun dalam hidup ini. Be optimis, tetap optimis. Oke? Nah, lalu kemudian, pesimisme, maaf saya kelewatan, itu menghasilkan kemalasan. Amsal 26 ayat 13 berkata begini, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Ayat ini, kata-kata ini tepat atau tidak? Itu sama seperti Anda tinggal di kota Surabaya, lalu kemudian Anda tidur di rumah. Nah, kenapa nggak sekolah? Mah, nanti di gerbang sekolah ada singa. Mah, di jalan raya ada singa. Daripada gua diterkam, aku di sini saja. Itu alasan yang tidak masuk akal. Anda sudah membaca renungan ya, George Washington Carver? Sudah? George Washington Carver itu dia berkata begini. 99% kegagalan terjadi karena banyak alasan. Gua nggak bisa ini, gua nggak mampu, gua kan nggak kaya, gua kan nggak pinter, gua kan begini. 99% orang gagal itu karena dia terlalu banyak alasan. Oke? Nah, lanjut. 3. Miliki komitmen. Komitmen Anda adalah komitmen tim, bukan diri sendiri. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pengkhotbah 9. Oke? Apapun bidangmu, apapun bagianmu. Kalau hari ini misalnya kamu belajar, hari ini kamu kan di tanganmu kan buku-buku pelajaran. Nah, Alkitab katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Kamu tanding, kerjakan dengan sekuat tenaga. Apapun pertandingannya, kerjakan dengan sekuat tenaga. Itulah komitmen. Nah, peranan komitmen adalah yang pertama, dia mengarahkan sukses, mengarahkanmu kepada sukses. Kenapa? Sukses adalah sesuatu yang dikerjakan dengan antusias, di mana Anda berkomitmen dengan antusias. Saya waktu melewati rumah sakit Siloam, ada satu poster dengan motivasi. Dia tulisannya begini dalam bahasa Inggris ya, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada hal yang besar yang terjadi di muka bumi ini yang dikerjakan tanpa antusias. Kamu kenal Mozart, kamu kenal Picasso, kamu kenal Michael Jordan. Mereka adalah orang-orang yang antusias di bidangnya, betul ya? Mereka kalau ngomongin basket semangat banget, ngajarin basket semangat banget, ya kan? Kalau ngomongin musik semangat banget, ya kan? Kalau saya dan Pak Joni dan Miss Dwi dan Pak Doni di sini, kalau ngajar semangat banget, karena memang itu bidang kami, antusias kami di situ, ya kan? Tapi yang terlebih penting karena kami adalah seorang Kristiani, seorang yang dipercayakan untuk mendidik kalian, antusias kami yang terbesar adalah membawa kamu semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin serupa dengan Kristus. Oke, komitmen artinya begini, ketika kamu bekerja, kamu terserap di dalamnya, paham ya? Yang namanya komitmen adalah ketika misalnya kamu komitmen di dalam tim basket, kamu terserap di dalam timmu, kamu menjadi satu di dalam timmu, dan yang kamu pikirkan adalah timmu, kemenangan timmu, terserap. Oke, Michael Jordan terserap di dalam dunia basket, ya kan? Saya terserap dan kita semua guru-guru sini terserap dalam dunia pengajaran. Mozart terserap dalam dunia musik. Artinya apa? Ketika lewat jam kerja masih melakukannya, senang melakukannya, betul tidak? David Beckham, kalau Anda tahu waktu dia latihan, dia tidak jago dalam semalam. Seorang penjaga minuman, seorang penjual minuman botol di depan stadion lapangan Manchester United, dia katakan begini, David Beckham sebelum dia menjadi terkenal, dia datang lebih pagi, latihan nendang. Terus datang teman-temannya baru latihan dengan teman-temannya. Teman-temannya pulang, dia masih latihan nendang. Ambil bola tendang. Sampai jam 9 malam. Dia baru pulang kalau lampu stadion dimatikan. Baru dia pulang. Jadi Anda melihat kesuksesan tidak dibangun dalam semalam. Tetapi orang akan sukses kalau dia terserap di dalam dunianya. Nah, sekarang sadari peranan dari teamwork. Artinya apa? Kerjasama membuat segala sesuatu begitu indah, begitu hebat, begitu akurat dan sebagainya. Coba akan saya berikan sebuah ilustrasi sedikit, ya, tentang peranan daripada teamwork. Saya hanya belajar dari alam saja, pelajaran dari angsa. Oke. Nah,
angsa itu selalu kalau di daerah 4 musim, ketika musim dingin, mereka selalu kemudian pergi ke tempat yang lebih hangat. Dan angsa selalu terbangnya dengan formasi V. Ya, formasi V. Kenapa dengan formasi V? Ya, dengan terbang dalam formasi V, mereka itu yang di belakang atau semuanya itu mendapat seolah-olah mendapat dorongan itu 71%. Artinya mereka menghemat tenaga 71%. Ini dari ahli biologi yang memberitahu. Jadi ketika mereka terbang bersama-sama, daripada sendirian mereka menghadapi angin sendirian, tapi dengan formasi V mereka tertutupi dengan teman depannya, betul tidak? Yang depannya tertutupi dengan teman depannya. Ya kan? Yang depannya tertutup dengan teman depannya. Yang paling depan pun juga tidak terlalu capek. Kenapa? Karena bentuknya aerodinamis, jadi tidak menghalangi dirinya ke belakang, tapi anginnya ke samping semua. Jadi dengan kerjasama, Anda itu menghemat tenaga 71% daripada biasanya, daripada Anda bekerja sendirian. Ya. Nah, lalu kemudian, ya, mereka yang terbang sendirian akan terlalu berat dan tidak akan bisa mencapai itu. Mereka terbang itu bermil-mil jauhnya. Mereka melewati dari satu negara ke negara lain. Bayangkan, kita lari saja tidak bisa, betul nggak? Tapi ini burung terbang, ya, bersama-sama. Nah, ketika salah satu angsa meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Ya kan? Mereka kembali ke formasi. Ketika mereka terbang sendiri atau lepas gitu kan, atau mungkin lagi ngelamun gitu ya, lagi ngelamun tentang pertandingan DBL tahun lalu gitu kan, atau lagi ngelamun bagaimana Vincent kok bisa ngedang gitu ya, misalnya gitu ya. Oke, maka ketika mereka lepas dari formasi berat, lalu kemudian bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan keringanan? Mereka balik ke dalam formasi yang sebelumnya. Lalu kemudian ketika tim leader pimpinannya kelelahan, ya, apa yang terjadi? Dia akan mundur ke belakang. Kalau waktu dia mundur ke belakang, maka salah satu angsa akan maju ke depan dan digantikan posisinya oleh tim leader. Jadi kepemimpinan itu bukan berdasarkan jabatan, bukan berdasarkan posisi, tapi kepemimpinan itu betul-betul pelayanan. Dia berada di depan, daerah yang paling berat. Oke, tapi ketika dia kelelahan, maka orang akan menggantikannya. Ngerti ya? Itu namanya tim. Nah, lalu kemudian, angsa terbang ini dalam formasi V itu sambil berkotek, sambil teriak, wek, wek. Nah, kalau Anda lihat burung yang formasinya V, mereka sambil teriak-teriak. Kenapa mereka sambil berteriak? Bukan karena mereka ingin jadi penyanyi, mereka saling berteriak supaya apa? Memotivasi yang di depannya. Saling memotivasi. Wek, wek. Saling memotivasi, coba. Ngerti ya? Jadi, ya Anda bisa tahu apa yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu saling membangun, saling mendorong, betul tidak? Di dalam kasih, saling memotivasi. Oke? Nah, itu peranan daripada tim. Oke? Jadi kalau ada sesuatu yang susah atau sesuatu yang sulit, cobalah untuk motivasi. Nah, lalu kemudian angsa ini, jikalau adalah satu angsa yang tidak kuat atau kelelahan atau sakit atau mungkin terluka, maka kemudian dua angsa yang lain akan segera turun dan menemani angsa yang sakit ini. Oke, dan mereka tetap berjalan sesuai dengan formasi yang ada, mereka terus maju. Oke, nah kalau angsa ini sudah sehat, angsa ini yang merah ini yang sakit ini sudah sehat, maka mereka akan terbang lagi. Mereka akan masuk ke grup yang lain atau mengejar grupnya untuk masuk kembali ke formasi V. Jadi ketika mereka yang sakit atau cacat atau yang tidak mampu tidak ditinggalkan begitu saja, enggak. Harus ada yang menemani, memotivasi, menguatkan, ya kan? Oke. Nah, itu adalah salah satu pelajaran dari teamwork yang kita pelajari dari